semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mereview salah satu dengan karya Ahmad Tahari yang sangat menyentuh, yaitu Senyum Karyamin. Cerpen ini dikenal karena mampu menggambarkan kehidupan rakyat kecil dengan sangat realistis dan penuh makna. Untuk menggali lebih dalam tentang cerita ini, mulai dari ringkasan cerpen, analisis unsur intrinsik, kelebihan dan kekurangan dari cerpen tersebut, hari ini saya akan melakukan wawancara singkat bersama narasumber. Mari kita simak pandangan dan analisis mereka mengenai cerpen Senyum Karyamin. Nah, ringkasannya itu, cerpen ini menceritakan tentang Karyamin, seorang buruh pengangkut batu dari sungai. Ia bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan suatu hari, ketika dia mengangkat batu, terus melewati jembatan, Karyamin terpleset dan hampir terjatuh ke sungai. Terus peristiwa itu membuatnya lemah dan takut untuk bekerja, tetapi ia tetap memaksakan diri karena harus mencari uang. Kelelahan, ia selalu tersenyum dan berusaha menutupi kesedihannya. Senyum itu menjadi simbol kelebihan dan harapan Karyamin untuk terus tetap bertahan hidup. Analisis unsur intrinsik 1. Tema: perjuangan hidup rakyat kecil dari sikap tegar menghadapi kemiskinan. Yang kedua, tokoh dan penokohan Karyamin. Tokoh utama, sabar, tabah, dan pekerja keras. Yang kedua, teman-temannya, peduli dan realistis. Yang ketiga, ada ibu Karyamin, sakit dan memperlihatkan kondisi ekonomi keluarganya. Yang ketiga, ada alur atau plot ceritanya, alur maju atau linear. Awal karya mengangkut batu dan hampir jatuh. Tengah, ia berkutat dengan rasa takut dan beban hidup. Yang akhir, ia memilih tetap bertahan dengan senyum sebagai simbol ketegaran. Yang keempat, ada itu latar. Latar tempat yaitu ada di sungai, jembatan, bambu, kampung rakyat kecil. Terus ada juga latar waktu dari pagi hingga siang hari. Yang ketiga adalah latar sosial, masyarakat miskin yang bekerja sebagai buruh kasar. Yang kelima ada sudut pandang. Orang ketiga serba tahu, pengarang mengetahui pikiran dan perasaan Karyamin. Dan yang keenam, gaya bahasa. Bahasa sederhana namun puitis. Banyak menggunakan simbol terutama senyum dan mengandung kritik sosial secara halus. Dan yang terakhir itu ada amanat. Amanat dari cerpen ini yaitu jangan menyerah meski hidup berat, tetaplah tabah dan bertanggung jawab, hadapi hidup dengan harapan. Dari cerita cerpen tersebut. Yang pertama itu, bahasa yang digunakan itu sederhana tapi mempunyai makna yang sangat bagus. Yang kedua itu, menggambarkan tentang realitas kehidupan di rakyat jelata atau rakyat kecil secara kuat. Yang ketiga itu, tokoh utamanya memiliki karakter yang inspiratif, menginspirasi demi kesabaran dan ketegarannya. Yang keempat itu ada kritik sosial yang disampaikan dengan secara halus tanpa menyindir pihak manapun. Dan yang kelima itu ada simbolisme senyum. Senyum itu menceritakan dalam bentuk dan emosional. Yang keenam itu memiliki deskripsi suasana hidup dan penderitaannya yang begitu nyata atau nyata. Adapun kekurangan dari cerpen ini, yang pertama, alurnya sangat sederhana. Cerpen ini memakai alur yang linear dan tidak banyak konflik. Bagi beberapa pembaca, alur ini terasa datar dan kurang menegangkan. Adapun yang kedua, konflik eksternal kurang kuat. Sebagian konflik hanya terjadi dalam batin Karyamin. Dan yang ketiga, tokoh sampingan yang kurang berkembang. Tokoh lain seperti teman-teman Karyamin atau ibunya tidak ada dialognya. Mereka hanya sebagai pelengkap, bukan penentu kuat dalam jalan cerita. Keempat, penutup cerita yang dianggap menggantung. Cerpen berakhir dengan simbol senyum tanpa menunjukkan perubahan besar pada hidup Karyamin. Beberapa pembaca menilai ending ini kurang memuaskan atau terlalu terbuka. Yang kelima, deskripsi suasana agak negatif. Keenam, deskripsi repetitif, menggambarkan kondisi lelah dan miskin yang berulang kali. Dan yang ketujuh, minim dialog. Dominasi narasi membuat cerita terasa monoton. Yang ke-8,
simbolisme yang berlebihan. Penggunaan simbol senyum terlalu dominan bagi pembaca yang lebih menyukai realisme.